Halo, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku nih, Mama Kaindra. Alhamdulillah bisa upload video di minggu ini. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang belanja mingguan ya teman-teman. Sebenarnya cuman belanja mingguan kali ini tuh sangat-sangat sederhana gitu ya, karena memang ternyata stok bahan-bahan itu masih banyak banget menurutku ini. Ini tuh adalah stok bahan di minggu kedua ya teman-teman. Sebelumnya tuh aku udah pernah videoin juga belanja mingguan kedua, dan aku baru mau belanja lagi di belanja mingguan keempat. Kenapa masih banyak seperti ini? Karena memang kan minggu ketiga itu minggunya lebaran ya teman-teman. Dimana kalau minggu lebaran kemarin aku ke rumah orang tua, nggak masak sama sekali. Terus banyak kiriman daging gitu ya. Jadi si ini tuh stoknya masih banyak gitu. Nah, yang pertama yang masih bersisa, yang masih ada stoknya itu adalah toge. Toge ini tuh masih bisa dipakai nih teman-teman, cuman harus dipilihin gitu karena memang ada beberapa yang basah, tapi dia masih aman gitu. Jadi ini stoknya tuh udah 2 mingguan gitu ya, bekat food prep. Ini tuh aku bisa pakai lagi gitu untuk minggu keempat. Selanjutnya ini masih ada sawi. Jadi sebenarnya waktu itu tuh aku beli sawi 5.000 dan ini masih ada sisa. Jadi aku cuman ngambil 3/4-nya aja gitu. Masih ada sisa dan ini masih pada bagus semua, nggak ada yang layu, nggak ada yang busuk gitu ya, masih bisa dipakai untuk stok makanan di minggu keempat nanti. Jadi penting banget buat food prep karena ini tuh tahan banget sampai 2 minggu loh teman-teman, asal si alas atasnya itu dikasih tisu aja, karena memang kalau misalnya udah lama itu tuh bakal berembun gitu. Jadi si sayurannya bakal tetap kering. Nah, ini cabai-cabean juga masih banyak ya teman-teman, karena memang di minggu kedua tuh aku cuma masak sayur kacang, terus sawi sama tumis cumi tempe gitu. Dan ini masih banyak juga stok si cabe-cabeannya dan masih segar-segar semua. Jadi memang alhamdulillah ini ditinggal seminggu gitu ya, sayur-sayuran aku apa-apain itu tetap aman ya teman-teman. Dan ini juga masih ada stok tahu putih ini tuh aku pernah ganti sebenarnya airnya sekali, dan ini aku ganti lagi. Alhamdulillahnya tahunya tuh nggak licin juga. Dan ini yang stok selanjutnya ada buncis sama wortel. Kalau buncis ini tuh udah 3 minggu mungkin bahkan sebulan gitu ya, dan memang masih bagus-bagus semua gitu ya. Alhamdulillah ya, karena food prep ini bisa menolong banget biar si stok bahan-bahan itu lebih awetnya lebih lama gitu. Kalau misalnya nggak food prep kayaknya udah pada busuk, kayaknya semuanya udah pada layu gitu ya untuk sayur-sayuran apalagi. Nah, untuk penyimpanan wortel itu tuh aku lebih suka dialasi tisu aja nih kayaknya teman-teman, dibanding dikasih sama air. Kecuali si wortelnya layu itu lebih baik dikasih air ya, atau direndam air, karena memang kalau kasih air tuh harus diganti beberapa kali. Jadi mending kalau misalnya nggak layu langsung dialasi tisu aja. Selanjutnya ini stok yang masih ada adalah kacang panjang. Ini belum pernah aku pakai sama sekali sih yang kacang panjang ini. Jadi masih utuh dan juga masih segar nih. Cuman kali ini tuh aku cuma ganti tisu atasnya aja, karena memang si tisu-tisunya tuh udah pada basah. Oke, selanjutnya ada pindang tongkol. Di sini juga masih awet semuanya, belum dipakai juga. Terus ada cumi. Kemarin tuh aku cuman pakainya cuminya setengahnya ya teman-teman. Dan ternyata beberapa hari setelahnya itu aku nggak masak lagi karena memang ada acara dan juga kepotong langsung ke rumah orang tua untuk lebaran gitu. Oke, itu adalah stok-stok bahan makanan yang ada di minggu kedua. Sekarang itu udah masuk ke minggu keempat, jadi ini kayaknya untuk belanja mingguannya itu bakal hemat banget gitu ya. Oke, ini adalah meal plan untuk minggu keempat. Nah, untuk minggu ketiga itu aku sama sekali nggak masak ya teman-teman, sama sekali nggak ada masakan. Jadi untuk minggu keempatnya ini aku tulis dulu stok yang ada tadi cukup banyak ya teman-teman. Dan ini adalah menu-menu dari hari Sabtu sampai ke Sabtunya lagi. Untuk hari Senin Selasanya tuh aku nggak tulis. Ini aku akan ke rumah orang tua lagi ya, karena mumpung anaknya lagi libur, jadi aku tuh agak sering ke rumah orang tua. Dan
Ini adalah list belanjaannya aku prediksiin semuanya itu adalah 75.000. Jadi kayaknya cuman aku tuh belinya untuk protein hewaninya cuman ayam aja, ayam fillet ya teman-teman, bakal dijadiin 2 ayam fillet katsu sama ayam saus manis gitu. Oke, ini adalah belanjaan aku. Ini tuh belanjanya di warung terdekat aja ya teman-teman. Ini tuh sekitar total semuanya tuh ada 35.000 rupiah. Dan untuk meal plan yang tadi itu tuh aku nggak akan selalu pasti gitu ya, hari Senin bakal masak ini ya, Selasa masak ini gitu. Jadi yang penting tuh dalam seminggu tuh aku tahu gitu mau masak apa aja. Yang jelas yang diutamain masaknya itu dari sayuran-sayuran yang nggak lama ketahanannya gitu ya. Makanya tadi aku di hari Senin itu tumis toge tahu, karena togenya tuh kan udah agak udah agak basah gitu ya, jadi harus cepet-cepet dipakai. Oke, yang pertama nih aku ya beli di warung terdekat itu adalah tahu ya teman-teman. Tahu ini aku beli satu bungkus isinya 10, ini harganya 6.000 rupiah. Dan jangan lupa nih kalau untuk tahu selalu direndam sama air ya, dan diganti kalau bisa 2 hari sekali. Terus aku juga beli tempenya itu aku beli 5.000 ya, satu papan gitu. Dan ini aku beli kentang, ini kentangnya setengah kilo, harganya tuh 10.000 rupiah. Rencana ini kentang itu aku mau bikin sayur sop aja ya teman-teman, sayur sop pakai daging karena memang masih ada stok daging. Terus selanjutnya ini aku beli seledri ini tuh harganya 500 rupiah. Dan untuk penyimpanan seledri itu lebih awet menurutku dengan cara direndam aja kayak gini ke air, terus direndam, terus airnya diganti dibandingkan dengan mencelupkan si ujungnya tuh ke dalam air. Itu tuh gampang kuning gitu kalau lama kelamaan. Kalau cara penyimpanannya seperti ini itu lebih awet, seminggu itu bisa masih seger loh itu seledrinya. Terus selanjutnya ini aku beli daun bawang daun ini aku beli 3.000. Seperti biasa kalau bawang daun itu aku selalu cuci bersih dulu, terus diiris-iris dan langsung dimasukin ke food container. Jadi nanti tuh tinggal ambil-ambil aja dan dimasukin ke freezer ya, jangan lupa. Selanjutnya ini aku beli jagung satu aja, dan ini aku buang ujungnya karena udah agak basah. Harus dibuang tuh yang basahnya itu karena bisa mengganggu gitu ya, bisa menjadikan si sayuran itu nggak lebih awet gitu. Jadi aku beli jagung satu, terus walu satu nih, harga masing-masingnya 3.000 ya teman-teman. Rencananya aku mau bikin sayur lodeh. Kenapa mau bikin sayur lodeh? Karena ada kacang panjang, mumpung ada kacang panjang ya udah aku belinya nggak yang paketan ya teman-teman, beli labu siam sama si jagungnya. Sebenarnya jatuhnya lebih mahal ya dibandingkan dengan yang paketan. Cuman kalau untuk paketan itu sedikit gitu sih isinya, dan juga kadang-kadang suka nggak seger gitu. Jadi lebih enak sebenarnya kalau masak itu jangan beli yang paketan sih ya. Cuman kalau misalnya lagi hemat boleh deh tinggal tambah-tambah sedikit gitu. Lanjut di sini aku beli telur ya teman-teman. Di sini aku beli telurnya setengah kilo lebih. Ini aku beli 13 butir, harganya itu 20.500. Untuk saat ini telur itu masih di harga 27.500 nih. Di lingkungan teman-teman gimana nih? Udah pada naik atau udah pada turun gitu ya? Alhamdulillah ini udah mulai turun ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dan ini total belanjaannya itu 35.000 ya teman-teman untuk belanja di warungnya. Dan untuk stok telur itu tuh nggak ambil dari belanja mingguan karena memang masih ada budgetnya untuk telur. Oke, ini udah beres food prepnya, tinggal masukin ke kulkas. Oh iya, dan itu aku beli juga bawang putih ya. Bawang putih itu aku beli 2, harganya 5.000. Untuk tomatnya cuma 1.000 kayaknya. Jadi kalau untuk bawang merah itu aku dapat dikasih nih dari mama mertua, dari ibu mertua, itu banyak banget, satu pokoknya nggak tahu lah berapa, 1/4 kayaknya ada gitu. Jadi masih awet untuk bawang merahnya.
Oke, yang terakhir ini aku beli ayam fillet. Untuk ayam filletnya ini aku beli di pasar karena memang di warung terdekat itu nggak ada. Jadi aku memang sengaja ke pasar untuk beli ayam fillet doang sama tepung panir. Nah, untuk ayam fillet ini aku beli satu love. Ini tuh kayaknya 6 ons lebih gitu ya, harganya 30.000. Oke, untuk ayam filletnya ini aku akan, apa namanya, akan bagi jadi 2 untuk stoknya. Yang satu aku akan fillet-filetin buat dijadiin ayam katsu, dan satu lagi aku potong kecil-kecil buat jadi nanti ayam crispy terus dipakein saus asam manis ya. Untuk, filetan ayamnya yang dijadiin katsu aku bakal bikin 9 potong atau 9 slice gitu, dan sisanya nih aku potong-potong kecil-kecil buat dijadiin masakan ayam saus asam manis. Oke, ini udah beres, untuk, apa namanya, potong-potongnya, dan itu tuh udah aku marinasi ya teman-teman, tinggal didiemin 2 jam, udah deh tinggal dibikin si katsunya. Oke, ini udah beres nih bikin katsunya, dan aku nggak video ini ya teman-teman. Ada nih sebenarnya kalau misalnya mau lihat cara bikin katsu ada di video short aku, boleh dilihat. Dan alhamdulillah untuk belanja mingguan keempat ini tuh aku bisa hemat banget karena memang masih banyak ya stoknya. Jadi penting banget buat kita untuk melakukan food prep karena kita nggak tahu nih si sayuran itu bakal berapa lama ada di kulkas, karena bisa jadi kayak aku kayak gini nih seminggu tuh bener-bener nggak masak, dan alhamdulillahnya sayurannya bisa masih kepake. Oke, alhamdulillah udah beres nih videonya. Mudah-mudahan dari video ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil dan bisa enjoy untuk menikmati videonya ya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, bye-bye.